salam dulu. Dan saya dulu kehadirannya. Epifani Boyeresti. Ada Pak. Scholastica Regina. Angkat tangan ini ya. Serena Hardini. Alfred Sigani and Elsa. Ada Pak. Maria Umi. Ada Pak. Elsiana Yudhita Rabin. Evitus Nantro. Ada Pak. Apriliana Aniliati. Novi Putri Anjini. Magdalena Sumiati. Ada Pak. Evalina Yasinta Maria Kuti. Ada Pak. Dewi Andriana Andini. Pedro González Yusuris. Ada Pak. Joseph Nolano Mason. Pascalis Jonas. Ada Pak. Ada yang belum dapat nama? Sudah semua. Oke. Terima kasih banyak. Seperti hari semua ya. Ya. Itulah anak cerdas bangsa kita. Hadir rajin datang sekolah. Baik. Sebelum saya memulai materi, anak-anak masih ingat tidak materi yang kita sudah beri kemarin tentang awal pidato persuasif ini? Ya, ya, masih ingat? Kira-kira materi tentang apa kemarin yang sudah beri? Pidato Persuasif. Apa lagi? Baik, teks pidato persuasif ya. Kalau kemarin itu kita sudah menjelaskan tentang pengertiannya ya. Pidato persuasif. Apa pengertian pidato persuasif? Ya, salah satu. Pidato persuasif adalah pidato yang disiarkan kepada masyarakat untuk melakukan Ya, itu ya. Nah, mungkin ada lagi yang lain? Ada? Ya. pidato orasi pada hakikatnya merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum. Sudah, baik. Itu tadi pengertian pidato. Ya, mungkin anak-anak pernah dengar ya. Kalau namanya pidato persuasif itu, jadi memberikan informasi kepada orang banyak ya, pada daerah umum atau kepada audiens, yaitu berinformasi yang penting ya. Dan di dalam itu pidato persuasif itu tidak pidato yang apa ya? Kalau pidato persuasif ini sifatnya itu mengajak, mengajak atau membujuk ya, untuk meyakinkan audiens. Audiens itu artinya itu ya pendengar. Ya. Sebelum kita mulai materi atau tujuan pembelajaran ini, ada kata motivasi. Kata motivasi itu belajar adalah coba ulang lagi bersama kacanya. Oke. Apakah kamu ingin memiliki harta berharga ini? Caranya apa? Ya, caranya adalah belajar. Berarti kalau kita dikatakan caranya adalah belajar, kita harus kemana-mana itu harus belajar. Ya, itu harta karun yang paling berharga, khusus untuk siswa cerdas masa depan ini, ya, generasi muda ini. Berarti selalu belajar. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini menganalisis
tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menganalisis struktur teks pidato persuasif dan menganalisis. Oke, bagus. Tadi sudah saya sebutkan 3 kelompok ya. 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu 5 orang. Ya. Seharusnya mulai dari siapa tadi namanya? Ya. 1, 2. Satu kelompok jumlahnya 5 orang. Satu kelompok jumlahnya 5 orang. Ya, itu maksudnya. Satu kelompok jumlahnya 5 orang. Sekarang duduk berdasarkan kelompok. Ya, duduk berdasarkan kelompok. Dari yang sebut 1 di sini ya. Yang sebut 2 di sini. Yang sebut 3-nya di mana? Di sini atau di mana? Di situ ya. Ada 3 lorong ini berarti yang sebut 1 tadi di sini, sebut 2 di sini, sebut 3 di sini. Sudah? Sekarang sambil kita mendengarkan rekaman teks pidato persuasif. Melalui bulan bahasa, tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Lembor Selatan, yang terhormat para guru SMP Negeri 3 Lembor Selatan, yang saya kasihi teman-teman seperjuangan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayat-Nya. Kita masih diberikan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul dan berada di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan olehnya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk berada di tempat ini. Bulan Bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang sastra yang bertujuan untuk lebih mencintai budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa oleh Bapak Soeharto karena pada 28 Oktober 1928 para pendahulu bangsa kita menetapkan Sumpah Pemuda dengan bahasa sebagai butir ketiganya. Meski semangat bulan bahasa ini hanya setahun sekali, namun itu mengandung makna negeri ini punya kepedulian terhadap budaya bangsa, khususnya bahasa. Salah satu dasar pentingnya memperingati acara bulan bahasa, yakni agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang budaya bangsa Indonesia, dan baik bagi para pelajar, khususnya di SMP Negeri 3 Lembor Selatan, untuk selalu melestarikan budaya bangsa, terutama dalam penerapan berbahasa, agar budaya kita akan selalu ada dan menjadi lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang akan diadakan dalam acara bulan bahasa terdiri dari beberapa kegiatan, seperti kegiatan yang diadakan sebagai ajang berkarya dan berekspresi. Ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang peningkatan kualitas berbahasa Indonesia, dan ada kegiatan yang diadakan
sebagai ajang perlombaan. Marilah kita bersama-sama melestarikan bahasa Indonesia sebagai bukti rasa nasionalisme. Bahasa Indonesia bukan sekadar bahasa pemersatu, tetapi juga sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu, di bulan bahasa ini, kita bersama-sama menyadarkan kembali diri kita untuk terus melestarikan bahasa Indonesia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarnya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui ulang bahasa, tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bangsa Indonesia. Baik, sekarang Bapak Guru mau ingin tanyakan, kira-kira kita sudah dengar tadi rekaman pidato itu, kira-kira masalah apa yang ada di dalam pidato itu tadi? Ya, dari setiap kelompok, coba pikir dulu baru angkat tangan, ya. Pikir dulu. Kira-kira masalah apa yang bahas tadi dalam rekaman pidato tadi? Maksudnya itu gunanya berkelompok ini untuk memberikan pikirannya sesama kelompok ini. Nanti mewakili dari setiap kelompok. Kira-kira apa tadi? Kira-kira masalah apa? Coba salah satu untuk menjelaskan. Yang kita sudah dengar tadi rekaman pidato itu bukan dari lainnya, tapi dari rekaman itu tadi. Ya. Melalui ulang bahasa tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bangsa Indonesia. Kira-kira apa tadi masalahnya? Ya. Sudah, ya. Ya sedikit saja. Ambil itu masalah apa? Kita sudah dengar. Ternyata ulang bahasa ini. Ya. Menjelaskan tentang orang Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai warga masyarakat Indonesia. Ya, harus tangan untuk itu. Kita ada mewakili dari kelompok 3 atau dari kelompok 1 mewakili, ya. Ya, itu salah satunya masalahnya tadi. Ya. Tidak apa-apa, ya. Karena kita sudah mendengarkan, wajib mengungkapkan kira-kira masalah apa. Ya, coba kelompok 3. Sebesar situ ya, supaya dengar oleh teman-teman yang lain.
Bagus, tepuk tangan. Oke, dari kelompok 1. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan budaya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dengan adanya bulan bahasa, setiap tanggal berapa tadi? Setiap tanggal berapa? 28 Oktober, 1928 itu jatuh Sumpah Pemuda itu kemarin. Bangsa Indonesia, termasuk kita di sini, termasuk kita di sini, walaupun kita di Indonesia bagian timur ini di daerah terpelosok, bangsa Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, ya. Bahasa pemersatu. Bahasa yang kita gunakan di Indonesia ini yaitu bahasa Indonesia. Itu intinya di bulan bahasa itu, ya. Kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, nanti setelah kita tamat dari sini, kalau kita kembali ke kampung, kita diajak untuk menggunakan bahasa Indonesia bagi orang tua kita di kampung. Karena Indonesia ini wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, terima kasih kepada anak-anak sudah mendengar tadi dan masalah yang ada di dalam rekaman kita. Baik, ya. Sekarang kita mulai diskusi, ya, tentang betul pidato saksi, ya, yang kita dengar. Yang pertama itu di bagian oke. Kira-kira di bagian pembuka itu yang pertama apa? Salam pembuka. Kira-kira apa isi dari salam pembuka itu? Selamat pagi, ya. Terus ya, bisa lihat toh dari sini. Ya, terus selamat pagi atau selamat siang tergantung situasi waktunya. Itu salam pembuka. Lalu yang kedua, ucapan atau sapaan penghormatan. Ya. Kira-kira apa isinya di ucapan atau sapaan penghormatan itu? Satu-satu dari kelompok 3 ke kelompok 2 supaya ada yang dengar. Ya. Iya, sapaan penghormatan itu ya, begitu ya, bagus. Lalu yang ketiga, ya, ucapan sesungguhnya seperti apa? Ya. Ya, itu ya. Bagus. Kita ya. Lalu yang keempat, oke, ucapan terima kasih. Ya. Terima kasih kepada siapa? Pada hadirin yang mendengarkan, ya, yang mendengarkan pidato. Terus, yang berikut bagian apa? Pidato. Kira-kira apa isinya? Ya, bagian pidato itu kira-kira apa saja? Penguatan atau pernyataan posisi, ya, itu di bagian itu. Lalu di yang ketiga bagian apa? Bagian penutup pidato. Kira-kira apa isinya di dalam penutup itu? Bagian penutupnya? Terus? Ya, terus? Ucapan terima kasih kepada pendengar. Yang terakhir? Oke, itu tadi hasil rekaman itu ya.
Lalu yang berikut kaidah pidato persuasi. Ya. Apa saja? Kalimat akhir. Nah, ada kalimat akhir itu kalimat. Terus yang berikut kata tugas. Ya. Kata tugas tadi. Terus yang berikut kata emosi maksudnya perasaan. Ya. Yang berikut ya, maksudnya bagi ilmuwan. Lalu yang berikut persamaan atau padanan. Lalu yang terakhir kata benda, yaitu itu yang dimaksud di dalam kaidah teks pidato persuasi. Dan yang pertama tadi strukturnya yaitu bagian pendahuluan, inti dan penutup. Oke. Sekarang kita mulai diskusi. Ya. Tadi sudah analisis struktur teks pidato persuasi, analisis kaidah. Sekarang kita mulai diskusi tentang teks pidato. Baik, sebelum saya bagi ini, jadi di dalam lembaran ini nanti saya bagi per kelompok. Di depan ini ada teksnya ya. Di depan ini ada teksnya. Baca nanti ya, harus teliti bacanya ya. Harus teliti bacanya. Lalu di halaman kedua ya, setelah itu nanti di sini ada nanti isi di kolom ini ya, isi di kolom ini. Nah, yang pertama ini struktur pidato persuasi. Kira-kira apa isinya di kolom pertama ini? Lalu di kolom keduanya rincian informasi atau pembuktiannya dari teks pidato ini. Anak-anak nanti tidak perlu tulis paragrafnya karena tidak cukup kolomnya. Kamu nanti tulis saja paragraf mana, begitu, paragraf mana, ya, itu di sini. Nanti teman-teman paham semuanya. Ya, nanti kalau tidak jelas, boleh tanya lagi ke Bapak Guru, ya. Kalau tidak jelas, tidak boleh mati informasi. Kalau tidak jelas tanya, ya. Yang berkaitan dengan ini, jangan tanya di luar ini. Ya. Kalau tanya di luar ini sudah itu di luar ruangan kelas. Kalau di dalam ruangan kelas ini tanya berkaitan dengan struktur teks pidato persuasi. Ada 15 orang ya. Ini saya terima kasih. Oke, saya beri waktu 30 menit. Ya, 30 menit untuk menyelesaikan itu. Baik dari struktur teks pidato persuasi maupun analisis kaidah bacaan teks pidato persuasi. Ya, saya beri waktu 30 menit mulai sekarang. Ini nanti misalnya itu
pidato prestasi ya. Di sini bagian kolom pertama ini. Sekarang rincian informasi atau pembuktiannya dan prestasi ini ditulis paragrafnya saja. Misalnya struktur yang pertama ini tadi kira-kira dapatnya di paragraf mana? Jadi saja misalnya ini ya, paragraf 1 atau paragraf 2 misalnya di sini ya. Jangan tulis semua kalimat, tulis saja paragrafnya, paragraf 1. Nanti dengan sendirinya kelompok lain tahu. Begitu juga di bagian keduanya kira-kira apa. Sekarang buktinya yang di teks pidato ini kira-kira dampaknya di paragraf mana, itu tulis di sini ya. Dan tulis kalimatnya. Itu juga di bagian yang ketiga. Apa yang ketiga tulis di sini, terus di sininya buktinya itu tulis paragraf mana ya. Itu juga di kaitannya, kaitan bahasa. Kaitan bahasanya ini karena ada 6 kaitan kebahasaannya. Ditulis ya, tulis di sini pembuktiannya, pembuktian informasi atau pembuktiannya dari teks pernyataan dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya kaidah ini sebentar karena mungkin kalimatnya pendek bisa ditulis. Nah, kalau panjang ya bisa ada paragraf. Ya, oke, paham? Perhatikan dulu. Struktur teks pidato prestasi ya. Misalnya yang pertama itu apa? Tulisnya di sini. Lalu rincian informasi atau pembuktiannya dari teks pidato prestasi itu tidak perlu tulis kalimatnya. Ya, tulis saja kira-kira yang pertama ini tadi di paragraf mana, misalnya ini. Nah, kamu tulis misalnya paragraf 1 ya, tulis saja paragraf 1 ya, atau paragraf pertama. Jangan tulis kalimat seluruhnya, jangan tulis karena tidak pas kalau itu juga kedua ya, juga yang ketiga kira-kira apa yang kedua tulis di sini pembuktiannya di teks juga yang ketiga tulis di sini paham. Begitu juga di kaitannya, kaitan kebahasaannya. Kaitan kebahasaannya juga ada ya. Sehingga nanti tulis apa pertama, tulis buktinya, buktiannya di teks pidato ya. Oke, itu maksudnya paham. Ya. Baik, cara pengisiannya. Nah, misalnya ini ya, struktur pidato prestasi peringatan prabahasa. Bagian pertama itu apa di sini, lalu pembuktiannya ini rincian informasi atau pembuktian dari teks pidato prestasi peringatan prabahasa. Tidak perlu tulis kalimatnya, satu paragraf tidak perlu semua. Nah, kira-kira dapatnya di paragraf mana di sini? Tulis saja misalnya paragraf 1 atau paragraf pertama. Tapi itu misalnya, itu juga yang kedua. Itu juga yang ketiga, apa yang kedua tulis di sini kira-kira paragraf mana ya. Paham ya? Kan dalam pembukaan itu ada 3 langsung buka ucapan sesuatu. Terus ya Pak, kalau teks masing-masing bisa atau di kolom bagian 1 ini ya. Di kolom bagian 1 nanti kamu yang akan temukan itu kira-kira ada berapa paragraf. Misalnya paragraf 1 ada di bagian pembukaan, masih ada juga masih di paragraf 2 pembukaan, begitu ya, tergantung teks ini dari teks pidato ini, begitu. Terus yang ketiga itu paragraf ketiga kalau misalnya di teks ini yang termasuk masih di pembukaan, begitu ya. Kamu baca baik di materinya itu, begitu ya. Lihat baik di sini, lihat baik juga teksnya, karena teks pidato itu tidak panjang, sehingga tahu begini, ini yang termasuk pembukaannya ya, ini yang termasuk intinya, bisa atau ini yang termasuk intinya. Oke?
kan? Belum, Pak. Ya, lagi berapa menit lagi untuk presentasi dan lupa ya. Ya, Pak.
depan. Bagaimana kalau ketika nomor satu sudah? Oke. Kalau sudah, sebelum kita mempresentasikan tugas itu kita goyang dulu apa supaya segar, ya, supaya segar, supaya tidak kaku pinggang, kaki kita. tangan untuk kelompok satu. Ya, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai semua. Sekarang kita dengar hasil kerja tugas kelompok 1.
Indonesia bukan sekadar rasa persatuan, tapi juga sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu, di bulan puasa ini kita bersama menyadarkan kembali diri kita untuk terus melestarikan bangsa Indonesia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur teks pidato persuasif. Nomor 1, pembukaan. Pada paragraf 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para SMP Negeri Galuh Selatan, yang terhormat para guru SMP Negeri Galuh Selatan, yang saya kasihi teman-teman seperjuangan. Puji syukur, marilah kita katakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga dapat berkumpul dan berada di tempat yang indah dengan persidangan baik. Terima kasih kepada teman kepala sekolah, kakak guru, dan teman-teman yang sudah mengingatkan diri untuk berada di tempat ini. Struktur teks pidato persuasif yang kedua. Isi pidato. Terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang sastra yang bertujuan untuk lebih mencintai budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa oleh Bapak Soeharto karena pada 28 Oktober 1948 para pendahulu bangsa kita menetapkan Sumpah Pemuda dengan bahasa sebagai bukti ketiga. Meski semangat bulan bahasa ini masih tahun sekali, namun itu mengandung makna negeri ini punya kepedulian terhadap budaya bangsa khusus bahasa. Salah satu dasar pentingnya memperingati acara bulan bahasa yakni agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang budaya bangsa Indonesia, dan bagi para pelajar khususnya di SMP 3 Lembah Selatan untuk selalu melestarikan budaya bangsa, terutama dalam penerapan berbahasa agar budaya kita akan selalu ada dan menjadi lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam acara bulan bahasa terdiri dari beberapa kegiatan, seperti kegiatan yang diadakan sebagai ajang berkarya dan berekspresi. Ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang peningkatan kualitas berbahasa Indonesia, dan ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang perlombaan. Marilah kita bersama-sama melestarikan bahasa Indonesia sebagai bukti rasa nasionalisme. Bahasa Indonesia bukan bahasa nomor satu, tetapi juga sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu, di bulan bahasa ini kita bersama menyadarkan kembali diri kita untuk terus melestarikan bahasa Indonesia. Struktur teks pidato persuasif yang ketiga. Penutup pidato terdapat pada paragraf 5. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, kalimat 1 terdapat pada paragraf 3.
Terima kasih kepada kelompok 2 ya. Terus mungkin ada pertanyaan lain. Ada kelompok 3? Apa saja yang terdapat dalam pidato? Untuk tidak ya. Harapan adalah gagasan lukisan yang disampaikan merupakan juga. Permohonan maaf kepada kita jika ada kesalahan dan kekurangan. Ucapan terima kasih kepada mereka. Salam tutup. Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau begitu selesailah kelompok 1 untuk kita apa ya? Silakan ucapan kepada kelompok. Teman-teman, peserta dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Kelompok itu kelompok 2. Tadi kelompok 1 lupa baca nama anggotanya. Ya, coba kasih itu saja. Nama-nama anggotanya. Nama anggotanya Pedro González Sulis, Pascal Sionas, Abdulliana Liati, Ivanina Sultan Merestri, dan siapa kita dan Ya, untuk kelompok itu nanti jangan lupa sebelum presentasi baca dulu nama anggota kelompok. Ya. Oke, silakan kelompok 2 maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Puji syukur atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bisa berkumpul kembali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Nama-nama anggota kelompok: Tiffany Koyandasri, Serena Hardini, Novi Putri Andini, Yosef Nolan Mason, Audrey Siviani Cigarosa. Melalui bulan bahasa tingkat rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Lembur Selatan, yang terhormat para guru SMP Negeri 3 Lembur Selatan, yang saya kasihi teman-teman seperjuangan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran jiwa yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi sehat walafiat sehingga dapat berkumpul dan berada di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan olehnya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk berada di tempat ini. Bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang sastra yang bertujuan untuk lebih mencintai budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa oleh Bapak Soeharto karena pada 8 Oktober 1928 para pendahulu bangsa kita menetapkan Sumpah Pemuda dengan Bahasa sebagai bukti ketiganya. Meski semangat bulan bahasa ini hanya setahun sekali, namun itu mengandung makna negeri ini punya kepedulian terhadap budaya bangsa, punya bahasa. Salah satu dasar pentingnya memperingati acara bulan bahasa yakni agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang budaya bangsa Indonesia, dan bagi para pelajar khususnya di SMPN 3 Lembur Selatan untuk selalu melestarikan budaya bangsa, terutama dalam penerapan berbahasa agar budaya kita akan selalu ada dan menjadi lebih baik. Kegiatan
ada kegiatan yang diadakan dalam acara bulan bahasa terdiri dari beberapa kegiatan seperti kegiatan yang diadakan sebagai ajang berkarya dan berekspresi. Ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang peningkatan kualitas berbahasa Indonesia dan ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang perlombaan. Marilah kita bersama-sama melestarikan bahasa Indonesia sebagai bukti rasa nasionalisme. Bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa pemersatuan, tetapi juga sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu, di bulan bahasa kita bersama menyadarkan kembali diri kita untuk terus melestarikan bahasa Indonesia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur teks pidato persuasif peringatan bulan bahasa. Nomor 1, pembukaan. Rincian informasi atau pembuktian dari teks pidato persuasif peringatan bulan bahasa terdapat paragraf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Langgar Selatan, yang terhormat para guru SMP Negeri 3 Langgar Selatan, yang saya kasihi teman-teman seperjuangan. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul dan berada di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan olehnya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk berada di tempat ini. Yang kedua, isi pidato. Terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang sastra yang bertujuan untuk lebih mencintai budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa oleh Bapak Soeharto karena pada 28 Oktober 1928 para pendahulu bangsa kita menetapkan Sumpah Pemuda dengan bahasa sebagai butir ketiganya. Meski semangat bulan bahasa ini hanya setahun sekali, namun itu mengandung makna negeri ini punya kepedulian terhadap budaya bangsa, khususnya bahasa. Salah satu dasar pentingnya memperingati acara bulan bahasa, yakni agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang budaya bangsa Indonesia, dan bagi para pelajar, khususnya di SMPN 3 Langgar Selatan, untuk selalu melestarikan budaya bangsa terutama dalam penerapan berbahasa agar budaya kita akan selalu ada dan menjadi lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam acara bulan bahasa terdiri dari beberapa kegiatan seperti kegiatan yang diadakan sebagai ajang berkarya dan berekspresi, ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang peningkatan kualitas berbahasa Indonesia, dan ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang perlombaan. Marilah kita bersama-sama melestarikan bahasa Indonesia sebagai bukti rasa nasionalisme. Bahasa Indonesia bukan sekadar bahasa pemersatu, tetapi juga sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu, di bulan bahasa ini, kita bersama menyadarkan kembali diri kita untuk terus melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, penutup pidato. Terdapat pada paragraf 5. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Peringatan bulan bahasa.
keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Terdapat pada paragraf kedua kalimat terakhir. Yang kelima, sinonim. Terdapat pada paragraf keempat kalimat kedua. Yang keenam, kata benda asal. Ulang bahasa memang bidang sastra yang bertujuan untuk lebih mencintai budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Oke teman-teman, saat ini waktunya asisten tanya jawab. Pada teman mereka yang bekerja bagian dari Kesimpulan terakhir apa yang kamu sudah selesai kerjakan tadi dan apa yang kamu dapat di dalam teks itu tadi. Coba memberikan kesimpulan tulisan dari setiap kelompok atau bagi. Kesimpulan terakhir hasil kerja tugas itu tadi yang berkaitan dengan teks pidato persuasi. Kesimpulan akhir ringkasan sedikit saja keseluruhannya, jangan batas semua. Jelas dari yang strukturnya yang kamu paham dari hasil kerja tugas itu. Dari strukturnya apa saja, terus kayak bahasanya apa saja dari teks memberikan bahasa dari hasil kerja. Supaya kamu paham bahwa itulah hasil menulis teks pidato persuasi kan. Bagian strukturnya apa saja tadi strukturnya, sudah bahasanya sendiri, apa saja yang perlu dalam menulis teks pidato persuasi. Itu dari kelompok 1, kelompok B, kelompok 2, kelompok 3. Ya, dan kelompok 3 mungkin sedikit saja. Jadi struktur teks pidato persuasif dan kaidah pembahasan teks pidato persuasif merupakan bagian yang sangat penting dalam membuat sebuah teks pidato persuasif. Oke, ya. Ada lagi dari kelompok lain yang berkaitan dengan teks pidato persuasif tadi. Apa tadi topiknya itu? Ya, Dok. Tindakan rasa nasional dari strukturnya, macam kayak rasanya. Ya. dalam membuat teks pidato persuasif harus menentukan struktur dan kaidah pembahasan. Ketika strukturnya dalam bentuk saja, bahasanya yang perlu dalam teks pidato saja. Kira-kira strukturnya itu apa saja? Terus di kaidah bahasanya yang perlu apa saja? Itu yang dimaksud untuk menyimpulkan menulis teks pidato persuasi, baik dari strukturnya maupun dari kaidah kebahasaan. Strukturnya itu dari terdiri atas 3, yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Sedangkan kaidah kebahasaannya itu terdiri dari 6 ya. Yang pertama tadi kalimat akhir, oke, itu maksudnya ya. Sekarang kita masuk ini materi yang berikut nanti untuk membicarakan masih berkaitan dengan teks pidato persuasif itu
dan membuat masing-masing topik ya. Kalau ini tadi satu topik, minggu depan kita membuat teks pidato persuasif ya. Masing-masing topik. Kalau ini tadi satu topik sudah. Minggu depan kita masing-masing topik, baik menyusun rangka pidato sudah apa saja ya, susunannya itu ke bawah. Lalu setelah itu kita membuat pidatonya pidato persuasif yang bersifat tadi memujuk atau mengajak. Oke, sekarang sebelum kita berakhir ini kita berdoa ya kepada salah satu kita untuk memimpin doa untuk selesailah dan punya tugas ini. Yesus, Santa Maria,